Nah, menurut rekan-rekan, apakah perusahaan harus selalu mengadopsi budaya dalam strategi produk agar sukses mengembangkan bisnis di suatu negara? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, lebih dahulu kita harus memahami sebetulnya apa sih budaya itu? Budaya didefinisikan sebagai suatu sistem nilai yang dipercaya oleh sekelompok orang mengenai apa yang baik, apa yang benar, dan apa yang diinginkan. Dan perwujudan norma, yaitu aturan-aturan sosial yang menjadi pedoman untuk mereka berperilaku dalam situasi tertentu. Seluruh sistem nilai dan norma ini dipercaya dan dibagikan oleh sekelompok orang dan diterapkan menjadi suatu desain kehidupan pada kelompok mereka. Seperti pada contoh sebelumnya, bagaimana budaya di India menjadi latar belakang yang kuat mempengaruhi model, konsep bisnis dari McDonald's atau Starbucks. Mari kita pelajari lebih lanjut. Faktor apa saja yang membentuk suatu budaya? Seperti pada gambar berikut ini, terdapat 6 faktor pembentuk budaya. Apa saja ya? Yang pertama adalah agama. Yang kedua adalah filosofi politik. Faktor yang ketiga adalah filosofi ekonomi. Faktor yang keempat adalah pendidikan. Faktor yang kelima adalah bahasa. Dan faktor yang terakhir adalah struktur sosial. Baik, mari kita pelajari satu persatu faktor pembentuk budaya yang telah kita sebutkan tadi. Faktor pertama yaitu agama. Agama mengajarkan kita banyak hal, aturan-aturan mengenai baik buruk terhadap suatu hal, penilaian mengenai apa yang benar atau apa yang salah sesuai dengan ajaran kitab suci. Seringkali menjadi faktor utama yang paling berpengaruh dalam pembentukan budaya suatu negara. Masyarakat suatu negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama tertentu pasti memiliki keterkaitan yang erat dengan pedoman-pedoman, aturan-aturan yang diajarkan oleh agamanya. Nah, sebagai seorang pebisnis, kita harus peka dan memahami terlebih dahulu mayoritas penduduk negara tujuan saya ini apa ya? Bagaimana yang mereka anggap benar atau salah? Baik atau buruk? Yang boleh atau yang dilarang oleh ajaran agama mereka? Nah, hal ini sangat penting teman-teman, karena jika kalian mampu menangkap budaya dalam hal ini yang ditentukan oleh faktor agama, maka kalian dapat menetapkan lebih jelas mengenai sasaran kalian. Berbagai pendekatan, strategi-strategi untuk memenangkan persaingan di negara tujuan kalian. Faktor kedua yang menjadi pembentuk suatu budaya adalah filosofi politik suatu negara. Terdapat bermacam-macam filosofi politik yang dianut oleh negara-negara di dunia. Filosofi politik tersebut dipercaya dapat membawa kebaikan dan tatanan kehidupan bernegara yang adil dan baik bagi negara penganutnya. Sebut saja sistem politik liberal yang dianut oleh Amerika dan Eropa. Komunis yang dianut oleh China atau sistem politik berdasarkan demokrasi Pancasila yang dianut oleh Indonesia. Masing-masing memiliki aturan dan tata nilai untuk mengatur cara berperilaku dalam masyarakatnya. Sebelum masuk dan berbisnis di suatu negara, teman-teman perlu pelajari dahulu bagaimana sistem politik dan pemerintahan di sana. Bagaimana kebijakan-kebijakan menyangkut apa yang baik dan benar bagi masyarakat dibuat dan diterapkan oleh sistem pemerintahan di sana. Karena ini menyangkut value sosial yang ditegakkan dan hukum lain yang digunakan oleh suatu negara. Faktor ketiga yang membentuk budaya adalah filosofi ekonomi. Ekonomi adalah ilmu sosial yang menganalisis produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Sistem ekonomi adalah sistem produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam masyarakat tertentu. Suatu sistem ekonomi terdiri dari orang-orang dan institusi
seperti pemerintah atau perusahaan dan hubungan di antara keduanya. Sistem ekonomi adalah cara di mana suatu negara atau provinsi atau kota membagi sumber dayanya dan mendistribusikan barang dan jasa kepada orang-orang di negara tersebut. Jadi dalam hal ini penting untuk rekan-rekan mempelajari dahulu bagaimana nih sistem ekonomi dari negara tujuan yang membentuk budaya mereka.